apa gunanya matahari bersinar hari ini kalau tidak ada yang kita berbuat untuk Islam. Tidak setuju. Menyerah, Ustaz. Menyerah. Jadi Tidak susah yakin karena banget di mana sekolah tempatnya. gitu. Karena bikin SD itu nggak ada gedungnya. Kita tidak sepakat dengan pendidikan yang ada. Nah, sehingga kita ingin mendidik anak kita dengan cara Islam. Bahwa sekolah ini tidak dijadikan tempat bisnis. Kan itu tidak mungkin bisa menghantarkan anak-anak yang memiliki saksia yang kuat kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di podcast Ar-Rahman dan Insan Ar-Rahman. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Sebetulnya beliau ini bukan tamu kita, tapi tuan rumah dan sekaligus owner daripada podcast ini, yaitu beliau Kiai Dr. Mawardi SPMSC dan Ustazah Mutiah. Beliau sebagai ketua Yayasan Cahaya Rahman, dan Ustazah Mutiah ini luar biasa ini sebagai seorang ustazah, tapi beliau juga sebagai ketua Yayasan Ikhlas Mandiri, dan juga beliau sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah. Ustaz Mawardi, gimana kabarnya pian Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ustazah Mutiah sehat Ustazah? Masya Allah, alhamdulillah. Gimana Ustaz untuk Ramadan tahun ini? Apakah berbeda daripada tahun sebelumnya atau sama aja Ustaz? Ramadan tahun ini sepertinya lebih heboh ya dibandingkan tahun sebelumnya, karena Ramadan tahun ini full kita ternyata dengan anak-anak ya. Nah, ini luar biasa ya, dan alhamdulillah anak-anak juga semangat hingga akhir ya. Oke, alhamdulillah. Ustazah Mutiah juga yang sering membersamai kita di sekolahan. Ini gimana Ustazah untuk Ramadan tahun ini kita bersama anak-anak Ustazah? Hari-harinya pian gimana ini rasanya ini? Insyaallah ya, bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya, sesungguhnya sepertinya Ramadan tahun ini adalah Ramadan istimewa. Masya Allah. Kenapa istimewa? Karena kebersamaan kita dengan santri-santri, dengan siswa-siswa itu lebih banyak gitu ya. Dan kalau kita lihat ternyata siswa atau santri-santri itu anak-anak remaja khususnya, sesungguhnya mereka punya potensi yang sangat luar biasa untuk membersamai Ramadan yang mulia ini dengan amalan, dengan aktivitas atau dengan kegiatan-kegiatan yang sangat positif sekali ya. Kita ngadakan daurah Quran, kita juga ngadakan pesantren Ramadan, kemudian juga anak-anak juga sambung dengan hafalan dan ini ya, menamatkan atau membaca Al-Quran itu sangat maksimal gitu di pondok ini atau di sekolah ini ya, di Ramadan kali ini. Masya Allah. Ustadz, ini mungkin banyak para pemirsa yang belum tahu sebetulnya ya. Nah, Ustadz ini sebetulnya aslinya apakah Banjarbaru atau dari mana Ustadz sebetulnya? Kalau aslinya kita ya dari hulu sungai ya. Ya, tepatnya di Tanjung Tebalong, tapi orang tua kita tetap berada di hulu sungai utara ya, tepatnya di daerah Danau Panggang dan Alabiu orang tua. Ini termasuk merantau lah ke Banjarbaru ini ya, sejak tahun 1990. Masya Allah. Ya, S1 di Universitas dulu Unlam ya, Lambung Mangkurat waktu itu ya, S1-nya di sana, sehingga mulai saat itulah tidak comeback to Tabalong lagi. Kalau Ustazah Mutiah sebetulnya asli mana Ustazah? Apakah Banjarbaru atau Tanjung juga? Iya, qadarullah, keluarga kami kebanyakan ya adik-adik itu lahir di Jakarta, di Tanjung Priuk ya, dan bapak ibu dari Jawa Tengah. Nah, alhamdulillah qadarullah juga bapak itu ini saat anak SMA itu dimutasi kerjanya dari Tanjung Priuk ke Kalimantan Selatan, khususnya Kota Baru. Dan alhamdulillah pada saat
perguruan tinggi diterima di Universitas Lambung Mangkurat, yaitu di pertanian, sehingga kampusnya kita sama ya. Jadi disitulah akhirnya sampai saat ini ya menetap di Banjarbaru. Berarti pertemuan antara Ustadz Mawardi dengan Ustazah Mutia ini di kampus WLM itu saja ya? Kita berbicara bertemunya ya. Oh iya. Ya, kita kenalnya itu di Unlam ya, di Banjarbaru. Kalau sekarang kan ULM, di Fakultas Pertanian. Di Angkatan Muda Al-Baitar yang pertama ya. Iya, beliau adalah Angkatan Muda Al-Baitar yang pertama. Kalau Ana itu ya sebagai siapa ya, yang diajak gitu waktu itu. Baik, Ustadz, karena banyak juga para pemirsa santri-santri Ustazah Muti ini tinggalnya aslinya dari mana, kemudian Ustadz Mawardi ini dari mana. Nah, ini sudah terjawab para hadirin sekalian. Ustadz Mawardi, mohon izin, apa sih sebetulnya motivasi Ustadz itu membangun sekolah ini? Jadi membangun pondok ini memang sejarahnya cukup panjang ya. Jadi ini ya. Kalau saya awalnya tidak ada niat untuk membuat pondok ya, karena kalau memang nggak ada niat mungkin sejak dulu ya, waktu almarhum guru Asmuni Waman itu masih muda ya, orang tuanya itu kan dekat dengan saya, ibunya ya, menawarkan kenapa kami tidak ada yang ke pondok, semuanya di umum gitu kan, karena memang saya tidak tertarik sekolah di pondok dan membangun pondok. Kenapa kita membangun pondok ini, berawal dari kita fokus ingin mendidik anak ya. Mendidik anak. Jadi Ustazah Muti dulu membuat TK ya. Awalnya kita pengen bikin TK untuk angkatan anak pertama ya. Tapi TK-nya gagal. Ya, waktu itu 6 bulan gagal. Pasar ya, di pasar Banjarbaru. Banjarbaru ya. Nah, itu gagal. Kemudian dengan yang 3 murid ya, Bi ya. Iya. Kemudian yang kedua dibangun lagi itu di Ustazah Muti melanjutkan TK lagi di kompleknya Mustika ya sekarang. Komplek ya. Mustika ya, dekat dengan di angkatan anak kami yang kedua. Nah, kalau yang angkatan pertama Hasbi itu gagal bikin TK gitu kan ya. Setelah 3 tahun ya, anak kami yang pertama di sekolah lain gitu ya. Nah, baru kepikir nih gimana nih Aufa ya, Aufa anak kedua itu kayaknya rasanya kalau dimasukin TK lain rasa kurang puas gitu. Waktu itu kami ingin gimana caranya mendidik dia sendiri gitu kan ya. Akhirnya kita ngumpulin tetangga-tetangga dan alhamdulillah ada 17 anak waktu itu mau, ibaratnya kita nggak niat juga bikin TK, kita cuma hanya ingin homeschooling ya, dengan kurikulum cari-cari sana sini, akhirnya jalan. Ya dulu melanjutkan sebenarnya dari melanjutkan yang gagal dulu ya. Ustazah Teteh Nur dulu ya awalnya ada kalau nggak salah ya. Kita sama-sama berjuang. Ya sama-sama berjuang, kemudian ditinggal terus kita lanjutkan ya. Nah itu hampir kolap juga TK yang kedua ini, ya kan hampir jatuh. Kita dulu menyewa rumah di mana ya, di Mustika itu RS kecil, kemudian nah kebetulan kita ketemu dengan Bu Nur Hasanah ya. Nah ini Bu Nur Hasanah merelakan rumahnya dibikin TK. Nah dari TK situ kita dulu membuat kelompok belajar ya, kelompok belajar teman-temannya Aspi ya, kita kumpulin kelompok belajar, lalu khusus anak-anak SD kelas 5, pokoknya teman-teman Hasbi di kelas 4, 5. Kami nyebutnya KBB, kelompok belajar ya, kelompok belajar ya, bermain anak. Nah kemudian KBBI, kelompok belajar Islam ya. Islam. Nah habis itu akhirnya kita setelah TK itu berdiri ya, jalan dengan Bu Hasanah itu terus ada permintaan orang tua juga ya untuk membuat SD ya. Jadi angkatan Alfa lulus tuh 17 orang. Akhirnya orang tua bilang, Ustazah, kami ini mau sekolah di mana lagi gitu kan. Kami nggak mau sekolah tempat lain, bikin dong sekolah SD gitu kan. Akhirnya kita mikir-mikir, kita ya sudah ya, kita akhirnya ke luar Kalimantan, ke suatu daerah, kita cari-cari model-model sekolah.
Dan akhirnya berdirilah SD ya. Dan pertama kali SD itu juga di rumah salah satu yayasan. Waktu itu gini, Ustazah Muti nggak yakin, saya bilang bikin SD, tapi nggak percaya beliau, pokoknya bikin aja gitu kan. Bikin gimana, nggak ada konsepnya, nggak ada gambaran, Ustaz. Nggak ada gambaran, saya paksa, saya beranikan, akhirnya bikin SD. SD itu berjalan 3 tahun ya. Nah tapi kita bingung lagi, karena 3 tahun Hasbi udah lulus. 3 tahun kakak-kakak anak-anak Hasbi udah lulus, Hasbi udah lulus tapi SD. Lulus SD, tetapi Aufa masih SD kelas 3. Iya. Akhirnya SD-nya bukan di tempat kita, tapi di tempat lain di tempat lain. Nah, akhirnya supaya ini juga akhirnya kita bikin lagi SMP. Jadi SD SMP yang ada ini bukan alumni SD. Bukan. Tapi itu permintaan orang tua yang dari kelompok belajar tadi, Ustaz. Ya, di situ ada orang tuanya Ranti, Ustaz Faisal, ada Ranti, orang tuanya Kemal waktu itu. Ada 13 orang ya. Kalau SD 17, kalau SMP itu 13 ya. 17 juga waktu itu. Nah, SMP berjalan. SD kelas 3. SD kelas 3. Jadi bukan ada SMP bukan karena ada SD. Jadi begitu. Juga jadi SD pun lahir tadi bukan karena yang lain, tapi karena ada kita merintis TK. Nah, jadi ada istilahnya TK itu SD ada karena kita punya TK. Tapi kalau SMP bukan karena SD. Karena ada KBBI tadi. Karena ada KBBI kita bikin SMP. Jadi bukan alumni SD. Tapi kalau SMA, alumni SMP. SMA itu adalah karena alumni SMP. Yang juga sama Ustaz. Yang juga orang tuanya minta lagi gitu ya. Ustaz Mawardi, Ustaz Mutia, anak-anak kita udah lulus SMP nih. SMA-nya di mana kan gitu. Nah, kalau akhirnya kita beranikan diri ya. Kalau SD itu SMP itu alasannya adalah karena anak kita kalau lewat 1 tahun saja ini amanat kita beda. Jadi saya paksakan memang harus membuat SMP itu karena ada anak kita. Karena kalau sudah Hasbinya di tempat lain kan semangatnya pasti beda. Nah, kalau SMA motivasinya beda lagi. SMA itu motivasinya saya melihat beberapa pondok itu kalau punya anak SMA itu kita punya sahabat. Jadi sayang lulusan SMP kita ya diambil oleh SMA lain seolah-olah begitu kan. Padahal kita sudah mendidik nih. Sayang ini kita tidak selesai. Jadi saya melihat beberapa anak SMA di tempat lain itu anak SMA itu bisa sudah menemani kita, disuruh diminta bantuannya itu beda. Mereka sudah dewasa. Nah, ini motivasinya beda. Kalau SMP tadi motivasinya adalah karena kita punya anak. Kalau di SMA motivasinya adalah sayang anak-anak yang kita sudah didik selama 9 tahun tidak kita selesaikan di SMA. Dan SMA ini nanti bisa membantu kita dalam mengurus pondok, mengurus sekolah. Nah, itu belum lahir pondok sebenarnya. Akhirnya kita mau masih namanya boarding school ya, boarding school. Nah, baru kesininya kita menamai sekolah kita dengan Pondok Ar-Rahman. Ya, jadi ada SMA, ada SMP ET, SMA ET. Baru setelah itu kita menamainya dengan Pondok Ar-Rahman. Jadi pondok ini belakangan tulisannya. Nah, bukan pondok dulu. Jadi Islam terpadunya dulu ya, itu intinya dulu. Nah, jadi SMA IT Ar-Rahman ini memang lahir murni dari SMP kita ya, karena lanjutan SMP kita. Nah, itu latar belakangnya berbeda. Motivasinya apa? Tadi ditanyakan motivasinya, kita ingin anak-anak kita lahir dari SMA itu pemahaman agamanya itu sudah mumpuni, sempurna, dan sehingga mereka menjadi pendakwah yang tangguh. Nah, itu yang kita inginkan, sehingga kita lahir dari kita ini memang tujuan utamanya adalah melahirkan generasi-generasi yang punya visi dan misinya untuk akhirat, visi dan misinya untuk berdakwah. Jadi visi dan misinya itu adalah sebagai garda terdepan dalam menyelamatkan umat, sebagai kiada, sebagai pemimpin nanti untuk membawa umat ke jalan terang benderang, ke jalan Islam, ke jalan kebaikan. Jadi saya dulu punya moto,
apa gunanya matahari bersinar hari ini kalau tidak ada yang kita perbuat untuk Islam. Luar biasa. Insya Allah perjalanannya cukup panjang Ustaz ya. Melihat sekarang memang SD itu sudah luar biasa bangunannya, sudah lantai 2 Ustaz ya sekarang. Sudah lantai 2, kemudian SMP juga luar biasa sudah. Ini mau meranjak lantai 2 Ustaz ya. Kalau SMP. SMA sudah juga luar biasa. Tanahnya sangat luas. Nah Ustaz, dari perjalanan mungkin belasan tahun dari Ustaz Mawardi dan Ustazah Mutiah, mulai dari tadi TK, SD, SMP itu luar biasa. Ada nggak Ustaz pernah terbesit dalam hati, kayaknya cukup udah sampai di sini, artinya menyerah Ustaz dalam perjalanan Ustaz membangun sekolah ini dengan masalah yang banyak dengan masalah yang sangat komplikatif? Karena saya itu punya kalau dulu tuh apa gunanya matahari bersinar hari ini, apa gunanya matahari terbit hari ini kalau tidak yang bisa kita berbuat untuk Islam, untuk umat. Nah kalau sekarang itu kan perjuangan, dulu perjuangan tiada akhir, kemudian yang kedua sekarang berjuang untuk menggapai ridha Allah. Jadi saya tidak pernah mengenal kata menyerah. Nah itu yang mungkin yang berbeda dengan kebanyakan orang. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal pun akan kita lakukan. Jadi misalnya tadi ya kita bikin SD itu Ustaz Jamuti juga tidak percaya, tidak yakin, tidak setuju. Menyerah. Tidak yakin karena di mana tempatnya. Karena bikin SD itu nggak ada gedungnya. Iya, waktu itu nggak ada gedungnya. Wawancaranya di TK di rumah, ya. Tahun pertama itu wawancaranya Ustadz itu di TK. Di TK. Jadi tidak ada gedungnya. Jadi orang tua yang mendaftarkan itu ya Bia, orang-orang yang mereka nggak tergambar. Mana gedung SD-nya nggak tergambar. Tapi luar biasanya angkatan pertama SD itu adalah sosok-sosok orang tua yang tangguh juga nih. Nggak ada gedungnya. Bagaimana konsepnya, yang penting pokoknya masuk aja deh sekolah Ustazah SD, begitu Ustaz. Itu luar biasa kesikohan mereka. Karena kita sudah menanamkan kepercayaan kepada mereka. Ketika kita bikin KBBI, ketika kita bikin KBBI itu mereka melihat kita mengelola TK, mereka melihat ketulusan kita. Nah begitu juga ketika kita mendirikan SMP itu juga tidak ada gedungnya. Iya. Tidak ada gedungnya, bukan tidak ada contohnya, tidak ada gedungnya. Nah itu teman-teman tidak ada yang mendukungnya. Termasuk Ustazah Muti pun keberatan bikin SMP itu, karena tidak ada gedungnya, tidak ada bayangannya. Gimana ini? Tidak ada konsepnya. Sekolahnya di mana? Gitu? Iya, konsep juga tidak ada. Kemudian bikin SMA juga begitu. Jadi bikin SMA ini juga gedung, kalau kemarin bikin SD, bikin SMP itu banyak menggunakan gedung SD, karena bikin SMA ini juga dulu di awalnya punya SMP. Jadi memang saya tidak pernah sih merasa sesuatu kalau dulu yang tidak mungkin, tidak ada bayangan kita melakukan ya. Kalau sekarang ini kan kita hanya melanjutkan, dan saya berharap ke depan itu nantinya mungkin akan tambah maju, tambah bagus ya. Artinya sekolah ini bukan tergantung figur, bukan tergantung kami. Sekolah ini akan terus berlanjut dengan sistem yang kita rancang. Walaupun kita tidak ada, sekolah ini semakin hari semakin makin maju. Ya, walaupun kita tidak ada. Sehingga kita pingin ya selalu berbuat untuk umat, selalu berbuat untuk Islam, dan selalu juga ingin menyenangkan seluruh karyawan. Cita-cita saya tidak terlalu banyak. Yang penting sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik. Nah, itu, dan gurunya paling sejahtera. Amin. Di antara sekolah-sekolah lain. Nah, itu cita-cita kita. Jadi ke depan kita terus berjuang sehingga tidak ada istilah menyerah. Walaupun tidak ada bayangan ya. Pernah kita beli awal-awal aja dulu beli mobil bus. Itu nggak punya uang kan gitu. Bikin tidak punya uang beli bus, tidak punya tanah bikin SMA ya, sampai Allah kasih tanah ya. Sekarang kita pingin SMA itu kita lantainya minimal lantai 3 sampai lantai 4, walaupun tidak ada bayangan ya kan,
tapi kita sudah menyiapkan lantai 4. Kalau SMP itu lantai 3 sebenarnya. Kalau SD memang desainnya lantai 2. SMP itu lantai 3 yang sekarang itu yang ada di asrama itu ke depannya. Nah, itu cita-cita kita untuk Ar-Rahman 1. Padahal kita sudah membuat ada Ar-Rahman 2, ada Ar-Rahman 3, sudah siapkan tanah. Nah, itulah masih panjang perjuangan kita sampai nanti maut memisahkan kita. Masya Allah. Jadi kita tidak pernah berakhir gitu ya. Nah, kalau dari Ustazah Muti mungkin Ustazah, apakah ada pernah statement wah kayaknya menyerah? Kalau Ustadz Mawardi memang kami kenal Ustazah, beliau ini motivasinya luar biasa, pantang menyerah. Beliau sering memotivasi para santri itu, yang penting semangat. Nah itu karena dari Ustazah Muti gimana Ustazah? Ya, sama ya, mulai dari TK, Ustazah Muti sekarang masih jadi ini saja di TK itu. Masih penasehat saja, penasihat pengawas, Masya Allah. Berarti luar biasa nih rangkap jabatannya. Masya Allah. Nggih saja monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ingin berbuat, pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Memang tadi disampaikan awalnya adalah sederhana aja Ustadz. Ana ingin agar anak-anak Ana itu dididik oleh ibunya sendiri ya, karena kan di dalam Islam itu seorang ibu itu adalah ummu warabatul bait. Dia harus melihat dan mengawal perkembangan ilmu anaknya itu. Walaupun anak ini bukan background pendidikan gitu, tapi semasa kuliah itu sering rajin ya ikut kajian-kajian, sering ke perpustakaan, baca dan sebagainya gitu ya. Nah, dengan melihat kondisi saat ini zaman Ustadz, waktu itu Anda berpikir ya harus semangat gitu. Karena kenapa kita harus berbuat? Karena biar bagaimanapun anak kita itu nggak mungkin berada di dalam rumah kita 24 jam. Pasti dia akan berteman, pasti dia akan berada di dalam di lingkungan luar rumah mereka. Mungkin kita bisa misalnya ya mendidik mereka menjadi anak-anak yang solih dan solihah misalnya. Tapi ternyata kita tidak bisa menafikan masyarakat kita saat ini adalah masyarakat yang tidak ramah ya. Kalau bahasa anak itu tidak ramah dengan anak-anak kita. Oleh karena itu satu tujuan yang utama adalah gimana caranya menghadirkan teman-teman anak kami ya, agar memiliki visi dan misi yang sama dengan kami, sehingga ketika dia tidak berteman dengan umi dan abinya, dia akan berteman dengan teman-teman sebayanya, yang teman sebayanya itu juga memiliki visi mengenal Islam dengan semangat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita tidak berbuat, maka generasi ini siapa yang akan menjaga, ya kan gitu. Walaupun mungkin bukan kita merasa bahwa kita bisa menjaga, tapi kalau kita meninggalkan, kalau bahasa anak itu dakwah ya, dan yang kita pasti bahwa generasi ini adalah cikal bakal yang nanti akan mengubah masyarakat ini ya. Masyarakat ini menjadi generasi yang nantinya kita impikan. Intinya cuma satu Ustadz, gimana anak-anak yang kami didik ini di sekolah ya, sampai qadarullahnya sampai kita punya murid sekian ratus orang gitu ya. Cuma satu harapannya, agar mereka satu menjadi anak yang berbakti kepada umi dan abinya. Kenapa? Kita sebagai orang tua pasti ya, nggak ada orang tua yang nggak kepengen anaknya berbakti gitu. Maka itu satu, ketika murid-murid kita dia kemudian memiliki adab, dia berbakti kepada orang tuanya, itu satu kebanggaan yang luar biasa. Ada satu cerita Ustadz ya, ini bukan testimoni ya, tapi suatu hari ada seorang ibu datang. Apa kata beliau? Ustazah Muti, beliau mengatakan waktu itu, terima kasih ya gitu. Sebenarnya anak saya ini sekolah itu 1 orang ya, tapi ternyata kami merasa bahwa yang sekolah itu adalah satu keluarga. Maksudnya gimana Bu gitu kan ya? Maksudnya gitu saja, setiap anak saya dari sekolah ini ke rumah pasti ada sesuatu yang dia bawa gitu. Akhirnya kami pun juga ikut berubah gitu. Maksudnya seperti itu Ustaz. Ternyata 1 orang yang sekolah, 1 orang yang bayar, ternyata itu mewakili satu keluarga yang juga merasakan sekolah di sini. Nah itu yang kita merasakan, Masya Allah ya, atas izin Allah, ternyata kita bangga punya anak-anak murid yang kemudian dia bermanfaat bagi keluarganya, dan kita berharap juga bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu Ustaz. Sehingga
ya tadi tidak kenal putus asa. Masya Allah. Jadi gini Ustadz ya, kalau kata singkatnya sebenarnya bikin sekolah ini intisarinya kita tidak sepakat dengan pendidikan yang ada. Itu sebenarnya kata singkatnya. Kenapa tidak sepakat? Karena sistem pendidikan yang ada ini kita anggap pendidikannya sekuler gitu. Nah, sehingga kita ingin mendidik anak kita dengan cara Islam. Dan mendidik anak orang lain juga dengan cara Islam. Itu yang inti sebenarnya. Kita tidak sepakat dengan pendidikan yang ada yang seperti sekarang ini. Lalu kita mendidiknya dengan cara Islam. Itu kata kuncinya sebenarnya. Nah, terus yang kedua, kita ditekankan dari awal sampai sekarang kita tetap komitmen dan tetap istiqamah bahwa sekolah ini tidak dijadikan tempat bisnis. Jadi non profit. Jadi tidak dibisniskan sekolah ini. Jadi sekolah ini terus berkembang, ya, untuk anak-anak dan untuk kesetaraan guru. Dan dua-duanya nanti untuk Islam dan umat Islam. Hanya itu kata kuncinya. Jadi gitu Ustaz. Oke, Masya Allah ya. Artinya memang dari penyampaian Ustadz Mawardi tadi, yang pertama memang kita tanyakan tadi Ustadz, sebetulnya kalau Ustadz Mawardi mau bisnis kayaknya lebih lihai nih. Bisnis apa aja berhasil terus nih Ustadz ya. Tapi beliau memilih bagaimana hidup beliau diprioritaskan untuk umat. Sehingga sekolah ini pun tidak untuk dibisniskan Ustadz ya. Masya Allah. Dan juga sekarang ini saat Mawardi Ustazah Mutiah dari Pian berdua tahun 2025 ini kurang lebih sekitar 60 lebih karyawan. Mungkin kalau di total-total kan bisa sampai 100 itu Ustaz. 100 gitu ya. 100 karyawan ini. Dari mungkin karyawan 1 atau 2 orang yang paling awal dari TK tadi Ustaz ya. Atau mungkin Pian berdua aja nih yang yang mengelola sekolah itu. Nah, sehingga bagaimana sih untuk pengelolaan karyawan sebanyak itu untuk bisa bekerja sama dengan yayasan ini mendapatkan visi dan misi yang sama itu. Baik, sebelum saya jawab mungkin tadi ada tertinggal sedikit ya. Jadi justru memang sekolah ini tidak kita bisniskan. Tapi justru dengan mengelola sekolah ini Allah kasih rezeki dari cara lain dan tempat lain. Jadi kita justru diberi Allah rezeki. Dulu sebelum kita mengelola sekolah, justru kita mau bayar anak sekolah aja nggak bisa. Jadi itu mungkin juga salah satu motivasi ya. Waktu itu kita pernah di masa kita nggak punya apa-apa ya. Anak kami sekolah di salah satu sekolah. Waktu itu memang kami belum bisa membayar SPP. Ya, jadi nggak bisa bayar sehingga anak kami tidak bisa ikut ujian gitu ya, nggak bisa ikut ujian sampai akhirnya kita mencari uang ya, mencarikan uang untuk dia bisa masuk ke ruang ujian gitu, ulangan ya. Ulangan. Jadi justru kita mau sekolah ini Allah berikan rezeki yang lebih dari jalur yang tidak disangka-sangka ya, banyak caranya ya. Mulai dari perkebunan sawit, karet. Justru kita bisa membeli itu ketika kita punya sekolah. Oh gitu. Waktu nggak punya sekolah kita nggak punya itu. Dulu kita jualan emping. Jualan emping. Tapi setelah kita punya sekolah ini Allah berikan rezeki yang seluas-luasnya. Yang berlebih gitu saja. Bahkan lebih ya kan. Akhirnya usaha bisnis itu pun bisa membantu sekolah. Masya Allah. Ya misalnya kayak sawit gitu ya. Pernah kita beberapa kali ya membayar karyawan nggak ada gajinya ya kita ambil kan dari sawit gitu kan. Ya sebenarnya yang kemarin juga kurang gajinya kita ambil dari sawit. Ya itu Allah bisa saja menolong kita. Allah itu sangat mudah untuk menolong kita dari kita tidak berbisnis di sekolah tapi Allah luaskan rezeki kita di tempat lain. Nah, gitu Ustaz. Nah, terus menjawab yang pertanyaan tadi mengenai membangun tim solid sekian puluh sampai mungkin sampai 100 karyawan. Jadi kita dulu kita selalu melakukan yang namanya evaluasi ya. Jadi evaluasi bagaimana setiap persoalan kita evaluasi ya. Bagaimana memanage karyawan dulu waktu karyawan kita waktu TK
Ya mungkin kalau Ustaz Muti adalah karyawan pertama ini sendiri gitu ya. Jadi TK-nya beliau gitu kan. Pimpinannya Ustaz Mawardi, nah, karyawannya Ustaz Muti. Waktu itu Ustaz Muti saya TK Ustaz Muti sendiri. Oh, gitu. Saya hanya membantu yang SD baru berbuat. Kalau TK saya tidak ikut banyak campur. Nah, kalau yang SD memang saya sebagai ketua yayasan. Nah, dulu kita hanya 2 orang ya. Awalnya itu 2 orang karyawan kita. Nah akhirnya 3 orang terus bertambah. Nah kita selalu evaluasi. Contohnya Ustadz ya, misalnya kita memberikan himbauan kepada guru karyawan kita agar datangnya lebih cepat, agar datangnya sebelum murid datang. Itu sangat berat, sangat sulit kita. Ya namanya orang juga pasti ada kesibukan dan sebagainya. Mungkin setelah kita himbau datangnya lebih awal, tapi besok-besoknya terlambat lagi. Nah sejak itulah kami membuat satu sistem. Jadi memang sistem dibangun. Jadi di samping ketakwaan individunya yang kita bangun, kita pilih guru yang memang bisa amanah, bisa dipercaya, dan memang gurunya kita seleksi dengan baik. Tapi kita juga bikin sistem. Ya seperti tadi. Sistemnya apa? Akhirnya kita bikin tunjangan makan pagi, sehingga kalau mereka datang lebih cepat mereka dapat tunjangan makan pagi. Ternyata ini lebih efektif daripada kita beri nasihat. Nah, ini kan itu awalnya, dan itu terus berkembang. Jadi terus berkembang. Mereka kita kasih juga dibina akhlaknya, dibina imannya, tapi sistemnya terus berkembang. Nah, jadi ya sistem itulah yang mengelola karyawan yang banyak itu dengan satu, tetap meningkatkan pembinaan akhlak, akidah, keimanan mereka. Kemudian yang kedua ya, membuat sistem. Nah, begitu sistem ini sudah berjalan, maka yang ketiga adalah kontrol sosial. Jadi yang menjaga agar karyawan kita tetap solid adalah sistem kinerja itu. Kinerja itu sistem yang berkeadilan dan juga objektif. Nah itu cara menjaga agar karyawan itu tetap solid dan bagus ya. Baik Ustaz, ini di Ar-Rahman ini ada satu kegiatan unik ya sebetulnya Ustaz ya. Dari yayasan itu mengarahkan wajib baca Quran. Nah ini Ustaz Mutiah, mungkin apa sih latar belakang kenapa guru-guru itu wajib baca Quran gitu. Nah ini menjadi bahkan ada catatannya Ustaz ya, sahabat wajib 10 juz gitu. Nah apa sih yang melatar belakangi wajib baca Quran itu guru-guru di Ar-Rahman dan Ihsanur Rahman ini? Saja ya, Ana ya, okay. Terkait dengan mungkin tadi ya, dari sisi teknis ya, untuk menguatkan tim. Tim itu tidak hanya tadi yang disampaikan Ustadz Mawardi, tetapi untuk menjadikan satu tim ini menjadi solid adalah memiliki satu visi yang sama. Itu penting ya. Satu visi yang sama, yaitu adalah menghantarkan sekolah ini dan murid-muridnya memiliki kepribadian Islam ya, kepribadian Islam atau saksiyah Islamiyah. Yang kedua adalah menguasai ilmu kehidupan. Yang ketiga adalah memiliki sakofah yang kuat. Nah, karena tadi yang disampaikan Ustadz Mawardi bahwa sekolah ini adalah kita ingin menjawab kita yang sebesar debu di antara banyak pasir di dunia ini. Kita ibaratnya sedikit debu, tapi bisa jadi sedikit debu ini akan menjadi warna gitu. Nah, untuk menjawab tantangan kondisi saat ini yang tadi kata Ustadz Mawardi adalah kehidupan kita ini sekuler, Ustadz. Gimana tidak sekuler? Apa maksudnya? Artinya gini, kebanyakan anak-anak kita dia tahu sholat ya, dia tahu kemudian zakat fitrah itu wajib, tapi ketika dia berada di tengah lingkungan, dia nggak jadikan Islam itu sebagai rujukan. Dia hanya menjadikan Islam itu sebagai ibadah mado saja. Ketika dia punya masalah, dia panggil Allah gitu ya. Ketika dia ingin beribadah dalam rangka untuk memenuhi keinginan keinginan beragamanya ya, kalau dalam bahasa kitab itu gorizatu tadayun ya, dia cari Allah gitu. Tapi ketika dia ingin
menyelesaikan urusan-urusan di dunia, misalnya masalah pergaulan, masalah jual beli, masalah adab antara anak dengan orang tua, nggak pakai Islam. Itu yang dinamakan sekuler. Artinya Islam itu diambil secomot-comot saja. Islam itu dianggap seperti prasmanan. Mana yang enak diambil, yang nggak enak ditinggalkan. Dan Islam tidak seperti itu. Itu konsep kami, bahwa kita pengen anak-anak kita itu adalah menjadikan anak-anak yang memiliki kepribadian yang kuat. Untuk menghantarkan anak-anak yang memiliki kepribadian yang kuat, yang mereka karakter, kalau sekarang kan bahasanya karakter ya. Kalau kita menganggapnya ini adalah saksiyah atau kepribadian Islam, itu tidak hanya pada saat kurikulum di Indonesia. Rasulullah pun sudah punya bagaimana cara menghantarkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang memiliki akidah yang kuat, dan nanti pribadinya, pola sikapnya, pola pikirnya itu Islam. Nah, itu yang kita adopsi di sini. Kan nggak mungkin anak-anaknya memiliki karakter Islam yang kuat. Kan itu tidak mungkin bisa menghantarkan anak-anak yang memiliki saksiyah yang kuat kalau guru-gurunya atau ustadz-ustadznya tidak memiliki saksiyah yang kuat. Pasti saksiyah itu kan dibangun dari akidah yang kuat. Nah, disitulah kita ada pembinaan ya kepada guru-guru agar kita memiliki satu visi yang sama gitu. Sekolah ini adalah sekolah perjuangan. Berarti kalau kita ingin bergabung dalam sekolah kita ini, maka harus ada jiwa pejuang, jiwa peduli dengan generasi. Nah, itu yang konsep itu yang sebenarnya setiap saat kita harus hadirkan dalam benak guru-guru kita, sehingga mereka selain mereka ke sekolah ini niatnya memang ada akad ijaroh, tetapi di situ ada satu semangat ya, semangat untuk generasi ini menjadi generasi yang mengenal Islam secara keseluruhan, begitu Ustaz. Nah, jadi latar belakangnya gini Ustaz, ada dua sebenarnya. Kenapa guru-guru itu dipaksa untuk baca Quran? Jadi yang pertama, kita perhatikan kenapa ketika anak-anak itu masuk ke sekolah kita itu orang tua itu langsung kaget, wah kok akhlaknya berubah gitu. Nah, luar biasa, drastis gitu ya, luar biasa. Kenapa mereka berubah akhlaknya? Nah, saya ngamatin apa sih, kenapa akhlak mereka berubah. Nah, ternyata salah satu yang kita lakukan itu adalah mereka setiap hari baca Quran. Ini adalah mukjizat Al-Quran. Karena setiap hari mereka baca Quran, baca Quran, dan itu ternyata mempengaruhi pribadi mereka, mempengaruhi akhlak mereka. Nah, kalau gurunya tidak mengikuti ini, gurunya akan ketinggalan dari segi bacaannya, dari segi kebiasaannya, dari segi kepribadiannya, dari segi juga hafalan dan membaca Qurannya. Anak-anaknya hafal An-Naba 1 juz, 2 juz, 30 juz, gurunya nggak hafal-hafal, ketinggalan. Nah, makanya kita mulai dulu dengan tilawah ini. Kalau guru-guru sudah bacaannya bagus, tilawahnya sudah sering, kita harapkan nanti guru-guru kita juga hafal Quran. Nah, ini jangan sampai terjadi kepincangan. Memang di mana-mana orang mengatakan kalau muridnya lebih pintar, lebih baik daripada gurunya, sukses. Nah, itu bagus ya. Memang benar, nggak salah. Tetapi guru jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai guru ini ketinggalan. Nah, jika ternyata saya lihat ya, saya perhatikan anak-anak yang setiap hari dibacakan Al-Quran itu mempengaruhi pribadi dan akhlaknya. Berarti guru ini juga harus setiap hari baca Quran supaya akhlaknya berubah, berubah menjadi lebih baik. Ya, berubah lebih baik. Itu kita ingin mengambil mukjizat Al-Quran. Dan ternyata belakangan baru kita tahu ada penelitiannya dari Jepang. Ya. Air itu ketika dikata-katai kata yang baik, kata cinta, kata sayang, itu berubah setelah menjadi lebih baik. Dan ternyata kata-kata yang lebih baik itu adalah kata-kata Al-Quran. Dan ternyata juga hasil penelitian ya, seorang non-muslim akhirnya dia masuk Islam di universitas, salah satu universitas di Yogyakarta ya, Universitas Kristen, dia masuk Islam. Kenapa? Ada tanaman seperti kacang, dibacakan, diputarkan lagu dangdut, diputarkan lagu musik, diputarkan Al-Quran. Ternyata
ya yang lebih bagus pertumbuhannya adalah dibacakan Al-Quran. Nah, jadi itulah kenapa saya selalu memaksakan guru-guru baca Al-Quran. Kalau guru nggak baca Quran nggak mau kita periksa. Artinya apa? Ya kalau nggak baca Quran minimal paling tidak kan darahnya itu kan 100, kita ini kan 70% air. Nah kalau dibacakan Al-Quran terus, insya Allah guru-guru kita akan tetap amanah, guru-guru kita akan tetap baik, guru-guru kita akan tetap lembut hatinya. Dan karena itulah sayang, mukjizat Al-Quran ini, salah satu mukjizat Al-Quran adalah bisa memperbaiki karakter dan akhlak seorang. Nah orang itu banyak yang tidak tahu. Ini yang kenapa kita wajibkan. Nah, ini Ustaz jawabannya sebenarnya, rahasianya. Jadi para hadirin pemirsa sekalian, guru-guru di Ar-Rahman, karyawan itu semua wajib membaca Al-Quran. Target memang 1 bulan itu 10 juz sebenarnya saja. Itu harus diperiksa itu harus diperiksa dan itu include dengan pemeriksaan gaji saja. Masya Allah. Tunjangan. Tunjangan, Masya Allah. Ini program yang sangat luar biasa. Tadi latar belakangnya bagaimana para guru itu juga bisa terlibat dalam kegiatan santri, karena santri itu setelah selesai sholat itu baca Quran wajib 5 kali sehari, Masya Allah. Mereka berubah halaknya pribadinya kan. Nah sehingga guru harus juga mengikuti saja. Iya, betul. Minimal ya sehari sejuz atau minimal dalam sebulan itu dapat 10 juz. Masya Allah, ini program yang memang harus ditingkatkan. Kalau bisa di sekolah-sekolah lain juga diikuti programnya. Mungkin ya. Dan alhamdulillah banyak alumni-alumni kita ketika mereka lulus, biasanya kalau dalam proses pengukuhan itu Ustaz, dia dihadiri oleh orang tua, kita akan tayangkan misalnya si fulana dia selama 3 tahun sudah hafal sekian juz gitu ya. Berapa belas juz, ada yang 15 juz, itu kan merupakan suatu kebanggaan. Kenapa? Ada yang 30 juz. Ada yang 30 juz. Iya, beberapa tahun lalu kita ada 2 orang yang 30 juz ya. Kenapa? Karena memang kita berharap, selalu Anda sampaikan kepada anak-anak ketika taklim, antum sudah cukup sekian belas tahun diasuh oleh orang tua. Nah, sekarang sudah waktunya gitu ya, sudah waktunya antum menuai hadiah-hadiah nanti ketika suatu saat nanti di akhirat orang tua antum atau orang tua antuna, Umi dan Abi itu terperajat, kaget gitu. Dengan apa? Dengan ternyata saya nggak pernah membaca surah ini ya Allah gitu. Saya nggak pernah menghatamkan Al-Quran ini. Saya nggak pernah hafal sekian juz ya Allah. Ternyata apa? Ternyata dari apa yang dilakukan amal-amal anak-anak mereka lah selama di Ar-Rahman ini yang menjadi sebuah kejutan, hadiah yang nanti akan didapat dari orang tua Ar-Rahman. Masya Allah, Umi dan Abi, insya Allah tunggulah hadiah terbaik dari anak-anak Ar-Rahman. Masya Allah. Jadi sekolahnya seperti sekolah umum, bonusnya hafal Al-Quran 30 juz, ya kan? Sama, ijazahnya sama, pelajaran sama dengan SMP negeri, sama, nggak ada beda. Tapi mereka dapat bonus hafal Al-Quran 30 juz. Dan mereka dapat bonus dengan tartil ya, dengan bacaannya bagus, metode qiraat, hafalannya bagus, ilmu agamanya banyak, mumpuni, bahasa Arab lagi ya, plus bahasa Inggris ya, dan juga kemandirian yang luar biasa. Dan yang lebih penting, akhlaknya dia berakhlak mulia. Dan mungkin juga para pemirsa ya, alumni-alumni kita juga, kenapa kita bekali dengan bahasa Arab, kemudian hafalan, ternyata itu sangat membantu ya. Ketika mereka memiliki visi yang panjang, visi yang tinggi, mereka ingin go internasional, ternyata bekal yang kita siapkan di SMP maupun SMA, apalagi kalau dari SMP ke SMA itu istilahnya sempurna ya, dari SD, SMP, SMA, maka ternyata banyak ya alumni kita yang alhamdulillah diterima di universitas-universitas di luar negeri gitu ya. Al-Azhar, khususnya Turki, mungkin Al-Azhar ya, Yaman, kan? Di Yaman, di Turki, dan bahkan ada yang di Perancis. Alhamdulillah. Dan tidak kalah juga di wilayah Indonesia ya, baik di UGM, Brawijaya maupun ITB ya. Jadi IPB, bisa jadi itu adalah barokah dari mereka dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Nah ini Ustaz, semakin panjang waktunya kita diskusi semakin tegang ini. Tadi kita sedikit mengulik di awal Ustaz ya. Artinya Ustaz Mawardi ternyata asal muasalnya bukan dari
Banjarbaru, dari Tanjung saja, Ustazah Mutia dari Jakarta. Nah, sehingga kuliah di ULM, kalau sekarang ULM, kalau dulu Unlam mungkin Unlam pertanian. Unlam. Akhirnya disitulah ada pertemuan mungkin ya dengan berbagai macam latar belakang. Akhirnya sampai sekarang dari Pian berdua bersama membangun sekolah yang luar biasa ini, mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA. Nah, mungkin ada rencana perkuliahan ini belum tahu Ustaz ya. Nah, dari perjalanan ya Ustaz berdua bersama, mulai tadi dari kuliah mungkin Ustaz ya. Ini kalau misalnya diceritakan masalah beliau pribadi ini panjang lagi. Panjang, mungkin sekitar 3 jam belum selesai ya. Karena pernah sekali ya kita Ustaz ya di satu tempat mengulik-ngulik sedikit latar belakang dari mana beliau bertemu dengan Ustazah Mutia. Wah, itu cukup panjang juga. Nah, yang pasti kita ketemunya di masjid ya. Karena waktunya terbatas. Ini mungkin dari perjuangan Pian berdua nih, bagaimana sih membangun kesolidan antar Pian berdua ini, mulai dari mau menikah sampai membangun sekolah ini antar Pian berdua ini. Alhamdulillah kita sudah punya cucu, Ustaz. Masya Allah. Nah, bagaimana rasanya punya cucu? Nah, jadi kalau tadi sebelum jawab gitu ya, saya ada pertanyaan yang menggelitik dari Ustadz Norman, bahwa apakah ada rencana membuat sekolah tinggi. Saya punya cita-cita. Ya, kalau di Jogja ada namanya Sarjana Kelapa Sawit, maka saya pingin ada Sarjana Pondok Pesantren. Masya Allah. Nah, jadi anak-anak lulusan nanti sekolah tinggi kita itu mereka siap menjadi tenaga di pondok pesantren. Kan belum ada sarjana pondok pesantren. Nah, kita mau bikin sarjana pondok pesantren. Jadi mereka spesialis pondok pesantren. Nah, karena pengajar-pengajarnya pun hebat. Ya, SPDS ya. Itu ide kita ya. Jadi mengopi yang sarjana kelapa sawit satu-satunya di Jogja, kita akan punya nanti sarjana pondok pesantren Ar-Rahman. Nah, itu cita-cita kita ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh ini. Jadi dosen lah kita ya. Nah, tadi ditanyakan bagaimana membangun kesolidan antar Pian berdua ini sampai sekarang berjuang sampai saat ini. Jadi sekali lagi ya, memang antara kepentingan pribadi, keluarga ya, itu memang suatu tantangan yang luar biasa ya. Kalau kita tidak benar-benar ikhlas, tidak benar-benar mencari ridho Allah, tidak punya visi dan misi, mungkin kita seperti yang Ustaz Norman tadi, kita akan lelah, berat, capek. Karena kan seperti besok saja saya harus pulang karena diminta orang tua pulang, ya kan, orang tua sakit. Nah, itu kita kadang-kadang kan berat. Apakah kita capek? Ya pastilah capek itu ya. Cuma kalau kita capek, kita lelah, terus kita mengeluhnya sama siapa? Nah, kalau teman-teman kan mengeluhnya sama kita gitu ya, ada masalah. Kita ngeluhnya sama siapa? Gitu kan? Ke manusia nggak ada, kecuali kepada Allah. Dan kita yakin setiap ada kesulitan pasti ada 2 kemudahan. Dan setiap kesulitan itu nanti sampai puncaknya dia pasti akan menurun. Pasti akan ada jalan keluarnya. Itu yang saya yakini. Jadi ada kadang sesuatu itu tidak saya pikirkan lagi karena saking sulitnya di gimana nih. Udah kita lihat aja nanti, berjalan aja. Ada aja nanti jalan keluarnya. Ada aja nanti jalan keluarnya. Sering itu menghadapi masalah ya kan. Berat banget ini. Ya, contohnya ketika saya harus mengurus sekolah ini, juga sekolah S3 di OGM ya, disertasi itu ya. Ini waktunya juga sudah dibatasi. Ya. Ini bagaimana menghadapinya ini? Juga kita ada urusan keluarga, baik keluarga itu bukan hanya dengan istri dan anak ya. Ada mertua dan orang tua, itu juga keluarga yang kadang-kadang juga beliau menuntut perhatian kita. Ya, ini juga di samping itu kan ada adik ipar kita juga yang kadang-kadang itu juga harus membagi waktu dan pikiran kita. Nah, itu yang memang kita jalani saja ya. Jadi tetap rumusnya HSN, hadapi, nikmati, dan syukuri dan nikmati ya. Hadapi, syukuri, dan nikmati.
Kadang ketika saya menghadap suatu masalah sekarang itu, saya menunggu dan kadang-kadang senyum. Kira-kira Allah itu ngasih solusi seperti apa ya gitu. Ini masalahnya berat banget. Kira-kira Allah ngasih solusinya kayak apa nih? Pertolongan Allah seperti apa nih ketika kita ada kesulitan? Karena kita punya prinsip, setiap kesulitan ada dua kebaikan. Dan apapun mau baik, mau buruk, itu ujung-ujungnya pasti manis. Nah, kita harus yakin itu. Pasti manis. Ketika ada masalah, kita berubah jadi barokah. Ketika kita lelah, kita jubah jadi lillah. Ya, mungkin itu dari saya. Okay. Mungkin dari Ustazah Mutia saja. Ini sebetulnya parenting keluarga samawa, tapi kita singkatnya dulu di podcast ini saja mungkin ya. Nanti mungkin di khususan nanti ya. Ada parenting keluarga samawa. Kalau dari Pian saja dengan perjuangan yang luar biasa ini, kira-kira bagaimana sih membangun kesolidan antara suami dan istri sebetulnya ini saja? Dari awal ketika artinya anak udah hijrah gitu ya, kita punya pemahaman bahwa hidup ini untuk apa kalau bukan untuk ibadah gitu. Kemudian ketika kita menikah gitu ya, maka kita pahami pernikahan itu adalah sohbah ya, antara persahabatan antara suami dan istri ya. Konsep persahabatan itulah yang kemudian tadi ya kita saling memahami. Nah, yang kedua kalau anak sendiri gitu ya, sebagai istri, bahwa ya tadi suami itu adalah tempat atau bagian pintu surganya kita. Walaupun mungkin ya terkadang kita juga sebagai istri harus terus belajar, sehingga sampai sekarang anak masih belajar, Ustadz. Walaupun mungkin juga tidak seindah Khadijah gitu ya, tidak sesolihah Aisyah gitu. Kalau orang bertanya kenapa, misalnya kita kan bukan malaikat nih Ustadz ya, yang kita saling memahami bahwa kita ini bukan malaikat, kita ini manusia yang pasti ada salah. Kalaupun ditanya kenapa masih begini gitu, intinya adalah terus ngaji ya. Kita sudah ngaji, masih terus juga harus berusaha untuk menjadi lebih baik, itu juga masih terus belajar Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tujuan kita itu adalah apa? Membangun sebuah keluarga. Ketika kita memilih ingin menikah, maka salah satu yang paling penting itu mau dikemanain sih keluarga kita ini ya. Azam Ana waktu ketika kami Ana menikah dengan Ustadz Mawardi, Ana ingin membangun keluarga Ana itu adalah keluarga dakwah, keluarga pejuang ya. Walaupun mungkin banyak sekali rintangan, bahwa bismillah, ya Allah, jadikanlah keluarga kami ini adalah keluarga pejuang yang hanya memikirkan Islam. Dan termasuk konsep inilah yang kemudian memberikan salah satu semangat. Ternyata kita bisa ya menghadapi baik urusan rumah tangga, urusan dakwah, urusan sekolah, semua jalurnya kepada solusinya kalau ada masalah itu adalah kembali kepada Allah. Hukum sarannya bagaimana, dan yang pasti semua itu bukan karena kehebatan kita Ustadz ya, tetapi karena mungkin doa orang banyak. Yang kedua adalah ya kita masih berharap terus kepada Allah. Kita tidak hebat. Yang membuat kita seperti ini adalah karena pertolongan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah ridho gitu kan ya. Sehingga mudah-mudahan Allah ridho sampai akhir hayat kita, dan sekolah ini tetap ada dan dilanjutkan oleh penerusnya, dan insya Allah sekian belas tahun kita mempersiapkan yang akan menjadi penerus kita. Yang pasti kita pengen meminta amal jariah saja ya dari apa yang kita sudah lakukan. Bismillah gitu Ustaz. Baik, Masya Allah ya, luar biasa tadi perjuangan beliau berdua sampai saat ini masih dalam satu hati, insya Allah sehidup semati. Amin, ya. amin, insya Allah. Dan sebetulnya banyak sekali lagi pertanyaan dari para pemirsa maupun santri yang ditanyakan kepada Ustadz Mawardi. Nah, ini mungkin di momentum podcast ini bisa kita tanyakan. Nah, tadi Ustazah Mutia juga sudah menyampaikan bahwasanya bagaimana sih membangun keluarga yang solid. Nah, bagaimana menyampaikan visi misi saja ya. Banyak sekali Ustadz masih pertanyaan-pertanyaan dari para santri, termasuk dulu Ustadz Mawardi pernah menjadi ketua LDK. Betul Ustadz ya? Iya, betul. Tahun 1900 berapa? 1992 ya, 92. Nah, itu juga lah. artinya mungkin dari latar belakang itu
Ustadz Mawardi akhirnya ada kepikiran kayaknya harus bangun pondok juga ya nih Set ya. Nah itu juga akan nanti kita tanyakan Set, mungkin di lain waktu mudah-mudahan bisa bertemu lagi, panjang umur lagi. Dan para pemirsa nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan di komen di kolom chat ya, bisa nanti bertemu lagi. Oke Set, itu saja. Ulun minta halal minta redanya, mudah-mudahan pian sehat selalu berdua, dan mudah-mudahan pengelolaan pondok ini terus berkembang, terus lebih baik lagi. Dan kami dari juga tim Radio Ar-Rahman Channel dan Ar-Rahman Channel mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pian berdua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna minkum minal minkum taqabbal ya karim. Siyamana wa siyamakum. Dan juga kami dari Ar-Rahman Channel beserta Ustadz Mawardi dan Ustadz Mutiah mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Syukran. Ayo kita bersekolah di